Sufmi Dasko berjanji akan melakukan evaluasi terhadap tunjangan yang diberikan kepada DPR dalam agenda menerima mahasiswa dan audiensi beberapa waktu lalu dengan berbagai lansia mahasiswa. Kita akan kembali update bagaimana kondisi terkini pemirsa di depan gedung DPR RI bersama rekan Zulfakar yang saat ini tengah berada di lokasi. Zulfakar. Oke, kami bisa menangkap visual Anda saat ini dengan baik. Ini ada di depan gedung DPR. Benar demikian, Zulfakar. Setelah demonstrasi damai, aksi ini berlangsung dari siang hari tadi hingga sore hari ini. Apakah sudah ada perwakilan dari anggota DPR yang datang ke lokasi dan melakukan audiensi begitu dengan pihak demonstran? Ya, Agung, untuk kondisi sekarang dapat kami gambarkan bahwa aksi damai yang dilakukan oleh para mahasiswa dari Unpad dan aliansi-aliansi lain ini masih terus berlangsung dan kami melihat adanya peningkatan massa begitu ya. Banyak dari masyarakat lain juga tengah menuju ataupun sedang ikut juga turut melakukan menyampaikan aspirasi di depan gedung DPR RI ini. Kalau ditanya apakah ada perwakilan dari anggota DPR yang menemui langsung masa aksi hingga sekarang, pada saat kami melakukan ini, kami belum melihat adanya anggota DPR RI yang menemui para masa aksi di depan gedung DPR RI dan juga berita satu. Tapi kalau bisa cerita, kami sempat berdialog dengan Ketua BEM Unpad. Apakah ingin anggota DPR RI ataupun melakukan audiensi dengan anggota DPR RI, dirinya tegas menyampaikan mereka enggan berdialog, namun ingin semua tuntutan yang memang telah ditetapkan jatuh tanggal deadline-nya, yakni ada terkait dengan tuntutan 17+8, dipenuhi semuanya, dipenuhi segera pada hari ini. Jadi mereka mendesak anggota DPR RI dan berbagai pihak untuk segera memenuhi semua 17+8 yang tenggatnya deadline-nya itu jatuh pada hari ini dan juga pemirsa Berita Satu. Kami dapat ceritakan kembali aksi damai ini berlangsung dengan baik begitu ya. Jalannya kami tadi melihat juga aman, kondusif. Para mahasiswa ini melakukan piknik begitu, duduk bersila, berbeda dengan aksi demonstrasi pada umumnya yang ada misalnya mobil orasi menyampaikan orasi-orasi dengan tegas dan lantang, tapi kali ini dikemas dengan kreatif. Para mahasiswa menggunakan dress code bertemakan pink dan hijau. Ini merupakan salah satu warna yang menjadi simbol perjuangan akhir-akhir ini di media sosial. Mereka menggunakan simbol pink dan hijau ini bentuk perlawanan terkait dengan berbagai macam dinamika di negara kita pada saat ini, Agung dan juga pemirsa Berita Satu. Dari pihak kepolisian sendiri juga telah menyampaikan pernyataan. Tadi kami mendapatkan informasi dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Ade Ari, menyampaikan bahwa pihak kepolisian, pihak Polda Metro Jaya akan memastikan bahwa gelaran pada hari ini berlangsung aman dan tertib. Dan dia mengaku bahwa pihak koordinator aksi telah melakukan dengan kepolisian telah melakukan komunikasi begitu ya, sehingga semuanya hingga sore hari ini akan berlangsung damai, aman, dan mereka telah mempersiapkan setidaknya 1.300 lebih personil polisi yang berjaga di sekitar komplek Senayan, baik mengatur arus lalu lintas ataupun juga berada di dalam kompleks Senayan ini ya, Agung dan pemirsa Berita Satu. Untuk pantauan arus lalu lintas sendiri di depan gerbang DPR RI ini, kami dapat sampaikan di Jalan Gatot Subroto dari arah Semanggi menuju arah Selipi masih terpantau ramai lancar. Pengendara baik roda 2 ataupun roda 4 ini dapat melaju dengan kecepatan sekitar 40 hingga 60 km per jam. Memang ada sedikit perlambatan ketika mereka berada di depan gerbang DPR RI ini karena ada sedikit penyempitan jalan yang tadinya ada 3 ruas menjadi 2 ruas jalan saja. Namun ini kemudian setelah dari gerbang DPR RI, kendaraan dapat melaju dengan lancar kembali. Begitupun dengan situasi di tol dalam kota juga kami pantau. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar, pengendara roda 4 dapat melaju dengan kecepatan normal. Jadi untuk pada saat sekarang di sore hari ini dapat kami informasikan
gelaran aksi damai bertajuk piknik ini di depan gerbang DPR RI berlangsung aman. Agung. Zul, mungkin Anda bisa langsung saja tunjukkan bagaimana kondisi arus lalu lintas di tempat Anda berada saat ini. Mungkin kamera bisa Anda minta tolong untuk panning seperti apa penyempitan ruas arus lalu lintas sehingga hanya tersedia 2 jalur ini. Ya, Agung, baik. Juru kamera Gilang Rahmat akan melihatkan kepada Anda, Agung dan pemirsa Berita 1, bagaimana situasi terkini di depan gerbang DPR RI, khususnya di Jalan Gatot Subroto dari arah Semanggi menuju arah Selipi. Nampak dilihat, kalau bisa dilihat di visual Anda ya, Agung dan pemirsa Berita 1, ada sejumlah kendaraan baik motor dan mobil ini melakukan parkir begitu ya di depan gedung DPR, sehingga penyempitan jalan ini terjadi. Transjakarta tetap bisa melintas, namun ini bergabung dengan kendaraan lain begitu ya, dan kita dapat lihat juga ini ada memang perlambatan dari kecepatan dari Siapa Zul yang memarkirkan mobil dan kendaraan di motor depan gedung DPR ini? Apakah Anda sudah bisa mengkonfirmasi? Tadi di awal Anda menyebutkan bahwa massa terdiri dari kelompok mahasiswa, khususnya dari mahasiswa Universitas Pajajaran Bandung, begitu, yang mana mereka datang ke Jakarta menggunakan 8 bis. Sementara Anda tadi menyebutkan bahwa sore hari ini eskalasi massa terus berdatangan, semakin banyak jumlahnya. Lalu di visual Anda juga menampilkan bahwa cukup banyak kendaraan yang memarkirkan kendaraan di depan gedung DPR ini. Siapa mereka? Dari aliansi mana mereka yang datang dan kemudian memarkirkan kendaraan di sini? Oke, Agung, terkait informasi tersebut, kalau kami pantau sendiri ya, dari bus mahasiswa Universitas Pajajaran ini memang tidak diparkirkan di pinggir Jalan Gatot Subroto di depan gedung DPR RI ini. Kami tadi mendapat informasi mereka melakukan long march begitu ya, mereka berjalan kaki. Namun kalau yang memarkirkan di sini kami belum dapat mengkonfirmasi lebih lanjut, tapi kalau bisa kita analisa singkat, ini sepertinya para pengendara yang melintas kemudian melihat ada aksi demo, memarkirkan motor, kemudian ikut melihat ke depan gerbang DPR RI. Jadi kami dapat gambarkan ini sepertinya masyarakat begitu ya, Agung dan pemirsa Berita 1, dan juga ada banyak pengendara-pengendara ojol juga yang ikut turut memarkirkan kendaraan roda 2, kemudian ikut ke depan gerbang DPR RI, Agung dan pemirsa Berita 1. Hingga saat sekarang, pihak kepolisian belum melakukan rekayasa arus lalu lintas. Dapat dilihat sendiri bahwa kendaraan dapat melaju di depan gerbang DPR RI ini. Tapi tentu arus lalu lintas, rekayasa arus lalu lintas ini bersifat diskresi, akan situasional. Polda Metro Jaya akan melihat bagaimana perkembangan dari massa jika mengalami eskalasi, maka tentunya seperti demonstrasi pada sebelum-sebelumnya, akses jalan Gatot Subroto dari arah Semanggi menuju Selipi ini akan ditutup total dan akan dialihkan ke Jalan Gelora ataupun lainnya. Agung. Terima kasih Zul atas laporannya. Tahan dulu, kami akan update kembali situasi terkini di tempat Anda berada secara berkala, tapi kita akan bergeser